Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang ya, dalam salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas terkait dengan mata kuliah dasar kebijakan kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang masalah kebijakan ya. Nah, jadi masalah kebijakan ini adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan pada masalah ya. Jadi setiap kebijakan itu diharapkan dapat memberikan solusi atau pemecahan terhadap masalah ya. Jadi kebijakan itu tentu basisnya adalah masalah. Jadi ketika kebijakan itu dibuat, tentu ada masalah sebelumnya. Sehingga masalah itulah yang dijadikan sebagai dasar berpijak kebijakan itu dibuat ya. Jadi kebijakan publik itu dibuat tadi berdasarkan masalah yang ada di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan atau mengeliminasi masalah ya, secara lebih baik ya, terencana dan terukur. Kebijakan publik termasuk di dalamnya adalah kebijakan kesehatan. Kita tahu bahwa kebijakan publik ini terkait dengan kepentingan publik. Tadi misalnya ada yang terkait dengan kebijakan politik ya, atau yang terkait dengan politik ekonomi, misalnya terkait dengan moneter, fiskal, kenaikan harga dan sebagainya, termasuk pajak ya, fiskal. Dan kebijakan lainnya di bidang ekonomi misalnya, kemudian ekspor, impor dan sebagainya. Kemudian ada kebijakan kesehatan ya, yang salah satu diantaranya adalah baik itu yang terkait dengan pelayanan kesehatan ya, terkait dengan upaya-upaya dalam rangka untuk mencegah kemudian meningkatkan kesehatan, termasuk juga dalam pemulihan ya di bidang kesehatan ini. Karena kebijakan publik itu menyangkut kepentingan masyarakat dalam artian luas, yaitu menyangkut seluruh aspek ya kehidupan masyarakat ya. Jadi tidak bisa dibedakan bahwa kebijakan ini harus dipilih pada kelompok-kelompok tertentu, pada masyarakat-masyarakat tertentu ya. Jadi aspek kebijakan publik ini adalah kebijakan yang menyeluruh tanpa membedakan kelompok-kelompok sosial yang lainnya ya. Jadi menyangkut banyak orang, menyangkut ya semua aspek kehidupan. Jadi misalnya kalau kebijakan publiknya terkait dengan kenaikan BBM misalnya kemarin, maka mau tidak mau yang terlibat atau menjadi sasaran atau menjadi akibat dari kebijakan tersebut adalah masyarakat yang lain kan begitu, meskipun sebenarnya terkait dengan kebijakan kenaikan bahan bakar minyak. Dan demikian juga misalnya terkait dengan kegiatan yang terkait dengan upaya misalnya untuk TB misalnya, TB paru misalnya, kebijakan pengobatan TB paru. Nah, ini juga terkait dengan kebijakan publik karena itu menyangkut kepentingan publik, meskipun sebenarnya orang yang sehat itu tidak mendapatkan efek ya dari kebijakan publik itu. Tetapi bagi mereka yang menderita, bagi petugas pelayanan kesehatan itu dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut. Jadi kebijakan itu sebenarnya adalah kebijakan publik yang kebetulan menjadi sasaran adalah mereka yang menderita. Misalnya kita tahu waktu COVID-19 kemarin ya, kebijakan yang dikeluarkan dengan pembatasan kegiatan masyarakat ya. Nah, itu juga terkait dengan aspek kebijakan publik. Jadi misalnya menggunakan masker, cuci tangan, ya, jaga jarak. Nah, itu terkait kebijakan publik ya. Jadi kebijakan yang dibuat tentu basisnya adalah masalah karena ada persoalan, ada masalah di situ ya. Misalnya sekarang kalau kita lihat terkait dengan stunting ya. Nah, stunting ini adalah dianggap sebagai masalah kesehatan pada bayi balita ya. Ya terutama pada balita ya. Karena bayi itu belum tahu kita apakah dia menderita stunting atau tidak ya. Tetapi pada balita dapat kita lihat bahwa ketika terjadi stunting itu dianggap sebagai suatu masalah. Maka pemerintah membuat kebijakan yang terkait dengan masalah stunting. Karena ranah stunting itu adalah terkait dengan masalah kesehatan ya. Jadi
Maka kita sebut dengan kebijakan yang terkait dengan kesehatan, ya. Kemudian masalah tersebut harus dirumuskan secara spesifik, ya, secara khusus, untuk mempermudah menjelaskan gejala-gejala dari kebijakan kesehatan. Jadi sifatnya spesifik. Misalnya stunting, misalnya kita tidak bisa menyebutkan kebijakan itu kesehatan secara umum, tidak bisa. Tapi misalnya kebijakan itu terkait dengan stunting, maka stunting itu bagian dari masalah kesehatan, ya. Jadi kita sebut dengan stunting itu adalah terkait dengan kebijakan kesehatan, termasuk juga pengadaan tenaga kesehatan, ya, sarana yang disiapkan oleh pemerintah terkait dengan pelayanan kesehatan, kemudian sumber daya manusia kesehatan, alat-alat kesehatan, ya, atau alkes, ya. Nah, ini juga merupakan bagian dari kebijakan kesehatan, ya. Kemudian perumusan masalah bertujuan untuk mempermudah dalam menjawab beberapa masalah yang diatasi, ya. Jadi kalau kita membuat rumusan masalah itu bisa secara umum dan bisa secara khusus, ya. Jadi perumusan masalah itu dibuat agar mudah bisa menjawab, ya, sama dengan ketika Bapak Ibu melakukan penelitian, maka dibuatlah rumusan masalah. Rumusan masalah itulah yang akan dijawab dalam penelitian. Ya, demikian juga di dalam kebijakan publik atau kebijakan kesehatan ini. Ya, kebijakan yang dibuat tentu arahnya adalah untuk kebaikan, mengatasi masalah-masalah yang ada, ya. Nah, sekarang kita lihat menurut pendapat Dan, ya, suatu perumusan masalah dapat memasuk pengetahuan yang relevan, ya, dengan kebijakan yang persoalkan asumsi yang mendasari definisi masalah, ya, dan memasukkan proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda, ya. Jadi biasanya suatu masalah, ya, yang ada di masyarakat sering kita menjawab dengan asumsi, ya, pendapat pribadi yang tidak mendasar, ya. Oleh sebab itu alangkah baiknya dilakukan riset terlebih dahulu, sebenarnya bagaimana masalah itu timbul dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Jadi asumsi-asumsi yang ada itu dianggap sebagai yang mendasari masalah itu. Jadi mendefinisikan masalah tidak harus berdasarkan asumsi, ya, seharusnya berdasarkan pada definisi konsep dan definisi operasional, ya. Dia memasukkan kebijakan itu melalui suatu agenda. Jadi agenda itu dibahas nanti secara bersama-sama, diagendakan, maka biasanya ada istilah daftar inventaris masalah. Nah, jadi daftar inventaris masalah itu diketahui, kemudian nanti dirumuskan terkait kebijakan apa yang akan dilakukan. Kemudian Dan menjelaskan bahwa perumusan masalah itu dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, ya, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, kemudian memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan baru. Nah, jadi setelah kebijakan itu dirumuskan, mungkin saja bisa menemukan asumsi, pendapat orang banyak yang sebenarnya bisa kita gali, ya, potensi-potensi itu, ya, baik melalui brainstorming, gitu, ya, atau curah pendapat atau diskusi terbuka yang nanti bisa saja ditemukan sesuatu yang baru, ya, sebagai penyebab dari masalah tersebut, ya. Nah, tujuannya adalah untuk memetakan masalah itu, kemudian mencari peluang kebijakan baru yang tepat, ya, terkait dengan masalah tersebut. Nah, jadi jangan sampai ketika masalah itu dibuat kemudian dianggap tidak bisa menyelesaikan atau tidak memberikan solusi bagi masalah tersebut, ya. Nah, contohnya adalah rancangan undang-undang, ya, yang dibuat oleh pemerintah atau rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan daerah, termasuk juga turunannya, ya. Kalau dia ada undang-undang, maka biasa saja bisa juga dibuat peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang secara teknis mengatur untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sekarang kita lihat karakteristik masalah publik, ya. Masalah yang terkait dengan kepentingan publik atau kepentingan orang banyak, ya. Jadi yang pertama adalah saling bergantung, interdependen. Jadi antara satu dengan yang lain, adanya ketergantungan. Maka itu disebut sebagai masalah publik. Kalau dia masih tunggal saja, maka itu bukan disebut dengan masalah publik, ya. Kemudian subjektivitas dan sifatnya buatan atau artifisial. Kemudian dinamis atau dinamik, ya. Nah, sekarang kita lihat
saling ketergantungan atau interdependensi ya. Masalah kebijakan di suatu bidang seringkali mempengaruhi masalah kebijakan lain. Jadi satu kebijakan selalu 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 bersinggungan ya dengan yang lain. Jadi tidak bersifat tunggal ya. Jadi satu kebijakan misalnya sebagai contoh ketika kita membicarakan tentang masalah stunting ya, tentu ada masalah lain ya. Misalnya masalah pernikahan dini ya. Kemudian nasihat pernikahan. Sebenarnya persoalannya stunting, tapi juga akan berdampak kepada masalah lain, misalnya terkait dengan undang-undang pernikahan. Jadi misalnya menikah tidak boleh di bawah umur ya, melahirkan maksudnya tidak boleh berumur di bawah 20 tahun. Nah, ini adalah kebijakan yang terkait dengan masalah lain, masalah undang-undang perkawinan ya, yang sebenarnya secara langsung tidak ada kaitannya dengan undang-undang kesehatan. Ketika persalinan, maka itu akan menimbulkan atau bersinggungan dengan masalah kesehatan. Nah, jadi suatu masalah akan terhubung dengan masalah yang lain. Jadi misalnya terkait dengan penyediaan pangan ya, masyarakat itu terkait dengan pertanian ya. Kemudian suplai bahan pangan ya, itu termasuk wilayahnya di pertanian ya, tetapi juga akan mempengaruhi terkait dengan masalah kesehatan ya. Jadi sifatnya adalah tidak bisa berdiri sendiri tetapi bersifat holistik ya, atau menyeluruh ya. Kemudian subjektivitas atau subjektif ya. Kondisi eksternal menimbulkan suatu masalah dalam memberikan definisi dan klarifikasi yang harus dijelaskan dan dievaluasi secara selektif dan menyeluruh ya. Jadi kondisi eksternal ini adalah kondisi di mana suatu masalah itu berasal dari luar ya. Dari luar masalah kesehatan. Misalnya tadi kenaikan harga barang ya. Itu kan mempengaruhi asupan gizi masyarakat ya. Ya, kemudian kenaikan ya harga, misalnya kenaikan harga-harga yang lain ya. Termasuk misalnya ya bisa saja MPASI ya. Terjadi kenaikan itu juga akan mempengaruhi asupan ya. Asupan anak balita ya ini pada umumnya. Kemudian kenaikan harga ini juga akan mempengaruhi ketersediaan obat ya, bahan makanan dan yang lain ya. Sehingga ini sangat mempengaruhi. Jadi sebenarnya kondisinya internal adalah terkait dengan masalah kesehatan, tetapi dengan kenaikan harga barang ini akan berdampak kepada masalah yang ada di masyarakat. Kemudian masalah kebijakan merupakan suatu hasil pemikiran yang dibuat ya, suatu lingkungan tertentu ya. Masalah tersebut merupakan elemen dari suatu situasi masalah yang diabstraksikan dari situasi tersebut oleh analis ya. Jadi masalah kebijakan merupakan hasil pemikiran, jadi bukan hasil ya tiba-tiba atau ujuk-ujuk, tetapi melalui proses pemikiran dengan melihat berbagai faktor ya yang dapat mempengaruhi kebijakan tersebut. Jadi misalnya tadi terkait dengan stunting ya. Jadi dibuat sedemikian rupa kebijakan ya terkait dengan upaya untuk mengatasi persoalan stunting ya. Pada balita khususnya ya, termasuk perkembangannya, sehingga ini akan juga mempengaruhi masalah yang diabstraksikan ya. Yang stunting adalah misalnya tidak hanya tumbuh tapi juga kembang ya. Jadi maka disebut dengan istilah tumbuh kembang balita. Jadi bisa saja secara fisik ya kecil ya, tetapi kecerdasannya lebih baik ya. Nah, jadi ada juga badan secara fisik besar tapi perkembangan otaknya tidak berkembang baik. Ya, kemudian sifat buatan atau artifisial ya. Masalah kebijakan merupakan sebuah pandangan subjektif manusia. Jadi manusia ketika mengandang suatu masalah maka biasanya dilihat bahwa ini harus diselesaikan ya. Kemudian kecenderungan diterima sebagai definisi yang sah mengenai kehidupan orang banyak ya. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginannya untuk mengubah beberapa situasi masalah menjadi lebih baik. Dengan kebijakan tersebut untuk mengeliminasi ya masalah yang dihadapi, sehingga pemerintah atau negara harus membuat kebijakan yang nantinya dapat diimplementasikan ya. Jadi maka oleh sebab itu sifatnya adalah sifat kebijakan adalah artifisial, artinya dibuat oleh manusia karena ada masalah yang ada di dalamnya.
masalah itu sendiri pun didefinisikan oleh manusia sendiri. Jadi manusia melihat sesuatu itu sebagai masalah, maka dibuatlah kebijakan terkait dengan untuk mengatasi masalah tersebut. Ya. Jadi kebijakan dibuat tentu berdasarkan pada masalah yang ada, ya, sehingga kebijakan itu muncul kalau ada masalah. Jadi kalau tidak ada masalah, ya tentu saja kebijakan tidak dibuat, ya. Kemudian saling bergantung atau interdependensi, ya antara satu dengan yang lain. Jadi masalah satu tidak berdiri sendiri, ya, tapi ada faktor-faktor lain, ya. Masalah dan pemecahan berada dalam situasi perubahan yang terus menerus, ya. Jadi kondisi ini dinamis. Masalah, timbul masalah, pemecahan baru, masalah, pemecahan masalah, terus menerus, ya, berkembang, ya. Nah, ada banyak solusi yang bisa ditawarkan untuk memecahkan masalah, ya, sebagaimana banyaknya definisi terhadap masalah itu sendiri. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah itu banyak cara, ya, banyak cara untuk menuju Roma, tetapi sangat tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan masalah, ya. Cara pandang orang terhadap masalah akan menentukan solusi yang ditawarkan, ya. Terkadang menurut kita itu masalah, tapi menurut orang lain belum tentu menjadi masalah. Oleh sebab itu tadi, bahwa masalah itu dipandang sebagai kondisi yang subjektif, sangat tergantung kepada orang yang melihat masalah, ya. Nah, sekarang beberapa fase yang terkait dengan penentuan masalah. Yang pertama adalah pencarian masalah atau problem search, ya. Jadi mencari masalah. Jadi bukan artinya masalah itu dibuat-buat, ya. Artinya melihat bahwa sesuatu itu dianggap masalah apabila tidak sesuai dengan harapan, ya. Nah, kita ambil contoh misalnya tadi stunting. Stunting mengapa dia dijadikan masalah, ya? Karena terkait dengan tumbuh kembang, ya, balita. Ketika tumbuh kembang balita itu yang nantinya merupakan generasi emas, ya, generasi bangsa yang melanjutkan estafet kemajuan bangsa ini, ketika tidak sesuai dengan harapan, maka itu disebut sebagai masalah. Jadi pencarian terhadap masalah itu ditemukan, kemudian baru dibuat kebijakan, ya, dalam rangka untuk mengatasi masalah. Pentingnya dalam mendefinisikan masalah. Nah, misalnya kita ketika menentukan bahwa balita itu stunting, tentu kita bisa gunakan antropometri, kan, untuk mengukur bahwa apakah benar, ya, seorang anak itu menderita stunting, ya. Kemudian tadi setelah masalah ditemukan, maka kemudian didefinisikan masalah itu, ya. Diberikan definisi supaya lebih mudah memaknai dari masalah itu, atau disebut dengan problem definition, ya. Definisi dari masalah tadi, ya. Kemudian spesifikasi masalah. Masalah itu harus bersifat spesifik, ya. Jadi tidak boleh umum, ya, harus khusus tadi. Kalau stunting, ya, sifatnya kan khusus, ya. Khusus pada balita, ya. Dan menyeluruh bagi seluruh balita yang ada di Indonesia, ya. Ya, jadi apakah dia kaya atau miskin, di mana saja berada, di kota, di desa. Jadi itu bukan masalah, ya. Tapi yang sebenarnya adalah yang menderita stunting itu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Kemudian tadi sifatnya spesifik, ya. Kemudian pengenalan masalah harus dipahami sebagai suatu masalah atau tidak suatu masalah, ya. Bisa saja itu dianggap masalah, tetapi juga mungkin juga orang lain itu menganggap sebagai bukan masalah. Artinya bahwa penting mengenali masalah atau pengenalan terhadap masalah, bahwa itu apakah benar sebagai masalah atau bukan sebagai masalah, ya. Jadi oleh sebab itu harus didefinisikan agar memudahkan kita untuk mengenal masalah, ya, apakah itu sebagai masalah atau bukan sebagai masalah. Nah, ya, tadi kita ini sudah, ya. Kemudian model, ya. Model yang diterapkan dalam kebijakan publik ini. Yang pertama adalah bentuknya adalah peraturan, rule, ya. Nah, bentuk kebijakan ini adalah dalam bentuk aturan, ya. Bisa peraturan, bisa undang-undang atau peraturan pemerintah, peraturan menteri, ya.
Nah, ini bentuknya adalah bentuknya aturan ya. Kemudian opportunity, adanya kesempatan ya. Jadi ada kesempatan untuk membuat kebijakan tadi. Ya, kesempatannya apa? Ketika ada masalah, kemudian dibuat kebijakan yang sifatnya tadi regling atau mengatur ya. Jadi memberikan kesempatan untuk membuat kebijakan. Kalau misalnya tidak ada ruang untuk membuat kebijakan, maka sulit untuk dibuat kebijakan tadi ya. Jadi harus ada ruang, ada peluang untuk membuat kebijakan ya. Kemudian adanya kapasitas ya. Bahwa kebijakan itu dibuat harus mampu diatasi ya. Jangan sampai kebijakan itu dibuat ya tidak bisa diatasi atau tidak bisa dilakukan ya. Oleh sebab itu pentingnya memahami kemampuan untuk mengeksekusi kebijakan tersebut. Jadi jangan sampai kebijakan hanya kebijakan tetapi tidak memberikan dampak atau perubahan yang berarti bagi masalah ya. Jadi dibuat kebijakan itu untuk mengatasi masalah ya. Kemudian kebijakan itu harus dikomunikasikan ya ke berbagai pihak. Ya, baik itu kalau misalnya ada istilah hearing ya, dengar pendapat itu kan, sosialisasi kebijakan, komunikasi pada konstituen ya, sebelum itu diundangkan ya. Nah, itu disampaikan kepada masyarakat ya. Nah, agar kebijakan itu bisa diterima, dipahami dan ya bisa dilaksanakan di kehidupan masyarakat. Kemudian memiliki kepentingan atau interest ya. Ya, kepentingannya adalah kepentingan orang banyak tentunya, bahwa kebijakan tersebut ada kepentingan, yaitu kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama, kepentingan masyarakat Indonesia. Nah, jadi kebijakan itu ya harus memiliki kepentingan, tapi kepentingan adalah dalam skala yang luas, jadi bukan skala individu atau kelompok ya. Jadi kebijakan itu bukan karena kepentingan individu, bukan kepentingan kelompok, tetapi kepentingan adalah untuk bangsa dan negara ya. Kemudian ada proses ya. Nah, ada input, ada proses, ada output ya, ada dampak ya, impact. Kemudian ada feedback, ada umpan balik ya, dari kebijakan tersebut ya. Kemudian ada nilai ya, ada ideologi, ada nilai, misalnya terkait dengan kebersamaan ya, kejujuran, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan. Ini harus ada value ya, nilai ya, terkait dengan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan itu memiliki makna yang berarti bagi implementasi tadi ya. Nah, terkait dengan tadi ini sudah kita bahas ya. Nah, ini sudah kita bahas ya, opportunity, capacity sudah kita bahas ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu ya terkait dengan materi ini. Silakan.